bersama Bung Firdaus Ilyas. Iya, berjumpa lagi kita, Bung Meldi Rendra. Sebenarnya udah menjadi sebuah kalender rutin ya. PDIP menyelenggarakan ulang tahunnya 10 Januari setiap tahun, Bung Firdaus. Dan itu telah diselenggarakan 51 tahun. Artinya Pak Pak Jokowi harus mencentrang kalendernya gitu ya. Ini nggak boleh pergi nih, gitu. Ya, karena itu udah Tuh, rutin ya, kayak udah ada naik. booking ya. Iya, udah booking itu kayak hari raya haji gitu ya. Hari raya haji kan Hmm. sekes ada segitu juga gitu. Artinya eh, Pak Jokowi hadir di situ. Ya, sama dengan Pak Jokowi pada tanggal 17 Agustus ya perayaan kemerdekaan tiba-tiba dia keluar negeri, Bung Firdaus. Nah, ini Iya. yang kita nggak bisa terima alasan dia keluar negeri gitu ya, apalagi ke Filipina ya, Vietnam segala macam. Yang sebenarnya itu kan bisa digeser aja sehari ya, beda-beda sehari nggak apa-apa. Nah, ini menjadi tanda tanya publik. Ada apa dengan Jokowi? Kenapa dia tidak berani melihat fakta sebenarnya hubungan dia dengan PDIP, Bung Firdaus, dan dia bersikap dewasa dengan PDIP? Iya, Bung Meldi. Jadi kalau kita lihat memang ketidakhadiran gitu ya Pak Jokowi pada ulang tahun PDI pada situasi yang penting gitu, momentum menjelang pemilu, untuk menjelang konsolidasi nasional dan kepemimpinan begitu ya. Dan kemudian alasan yang dikatakan oleh orang istana adalah karena memang sudah ada agenda keliling ASEAN, Bung Meldi gitu. Dan saya pikir ini sebenarnya publik juga paham ya, Pak Jokowi ini mencari-cari alasan tanda kutip. Dan kalau kita lihat memang Pak Jokowi semakin merenggangkan diri dari PDIP gitu ya, setelah misalnya memajukan Gibran sebagai cawapresnya Prabowo, kemudian beberapa gimmick-gimmick Pak Jokowi, termasuk bagaimana mulai memainkan apa namanya politik dasi, Bu Meldi. Kita ingat ya politik dasi ya, gitu ya. Politik dasi kuning, kemudian dasi biru dan segala macam gitu. Ya, Kemudian dimulai juga dengan lobby-lobby makan, Bu Meldi, makan malam, makan sore gitu ya, makan di restoran gitu. Saya pikir agak agak lucu juga kalau hanya sekedar makan aja mungkin di istana gitu orang lihat lebih formal. Oh, artinya urusan pemerintahan. Tapi di restoran di luar gitu ya, di Jakarta gitu pada restoran yang terbuka juga dengan melihat apa namanya seorang kontestan dalam Pilpres bertemu dengan presiden begitu ya. Maka publik sudah menilai gitu ya bahwa Pak Jokowi sudah memutuskan memang semakin menjauhkan dirinya dari PDIP gitu ya. Partai yang membesarkan dia, yang membuka pintu kepada politik dari wali kota Solo, kemudian gubernur DKI Jakarta, dan 2 periode menjadi presiden RI gitu ya. Maka Pak Jokowi sudah mengatakan saya bukan lagi bagian dari PDIP gitu ya, sekedar basa-basi saja, saya tidak lagi punya interest atau agenda-agenda pada PDIP gitu ya, saya sudah melupakan PDIP begitu, artinya melupakan partai yang membesarkan saya gitu. Jadi saya publik atau paling tidak dalam image yang saya tangkap itu yang terjadi, Bu Meli gitu. Dan yang kedua juga kalau kita lihat dalam bagaimana Pak Jokowi dalam sisa jabatannya gitu dalam beberapa bulan ke depan ini gitu sampai Oktober 2024 gitu ya, itu semakin memperkuatkan diri gitu ya, semakin mengasosiasikan dirinya sebagai pengendorse Prabowo dan Gibran gitu. Bagaimana Pak Jokowi merespon dari kebijakan-kebijakan isu terutama dalam kampanye Pilpres begitu ya. Termasuk juga ketika Pak Jokowi orang yang pertama kali kebakaran, Bung Meli, ketika pasca debat ketiga begitu ya, dia melihat jagoan usungannya Capres Prabowo itu keteteran di dalam debat tentang pertahanan keamanan. Pak Jokowi yang pertama kali merespon kepada publik bahwa itu tidak elok, itu tidak substansial, dan itu tidak mengedukasi publik, tidak mengedukasi publik. Padahal Pak Jokowi juga melakukan hal yang sama pada 2019, Bu Meldi. Ini yang menariknya, begitu. ya, dan kemudian juga terjadi ini ya, semacam bukan perlawanan lah kita anggap ya. Jadi kepatuhan beberapa menteri PDIP gitu ya terhadap Bu Mega tuh terlihat di acara kemarin, Bung Firdaus. Jadi walaupun presiden tidak datang di acara itu, tapi menteri-menteri datang ke situ, plus wakil presiden Oh, ya, pres. ya dia datang juga di situ gitu ya. Dan ini menunjukkan bahwa jadi rasa sungkan ya petinggi-petinggi negara terhadap Jokowi ini udah mulai berkurang gitu ya. Rasa hormat ya terhadap presiden sendiri itu mulai berkurang. Nah, saya kira ini akan menjadi sebuah titik ya, sebuah titik yang bisa menjadi ruang baru untuk
posisi Jokowi jadi presiden sendiri, walaupun di publik juga masalah-masalah itu dibicarakan terus, walaupun Menko Polhukam Mahfud MD memperkirakan itu tidak mungkin gitu ya persoalan-persoalan pemakzulan segala macam. Nah, inilah yang kita lihat fakta-fakta politik di ulang tahun PDIP kemarin dan bergulir di hari berikutnya, dan saya kira dalam posisi ini Pak Jokowi dalam posisi yang, saya kira cukup sulit, tapi Pak Jokowi ini banyak akalnya, Bung Firdaus, tetap dia punya eksperimen-eksperimen dalam kondisi apapun dia terjepit, dia bisa lolos juga, Bung Firdaus. Inilah kehebatan Pak Jokowi sebagai tokoh politik di Indonesia. Iya, kalau kita lihat bagaimana lihai, bagaimana canggihnya politik Pak Jokowi ala Solo ini gitu ya, saya pikir kita banyak terkecoh, kita banyak tertipu. Saya sendiri juga berkali-kali salah menafsirkan bagaimana gerak atau gestur Pak Jokowi gitu ya. Terbukti dengan semakin kuatnya dia, pengaruhnya dia gitu, dalam ajang politik gitu ya, itu menunjukkan bagaimana kecerdikan lobi-lobi politik atau jurus-jurus politik Pak Jokowi, Bu Meldi gitu. Dan kita lihat itu yang sekarang semakin mengemuka begitu ya, terutama untuk partai-partai koalisi atau partai di bawah Prabowo Gibran, begitu manutnya dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi menjadi satu kekuatan dominan di dalam penentuan kira-kira arah atau suasana kebatinan, kalau kita bicara suasana kebatinan di dalam Pilpres 2024 begitu. Dan di satu sisi seperti itu. Yang kedua, kalau kita lihat, ini juga akan mempengaruhi kinerja para kementerian, para pejabat gitu ya, yang sudah melihat tentu Pak Jokowi juga tidak bisa melepaskan dirinya dalam keterlibatan politik gitu ya, dan itu mengganggu kinerja menteri-menteri yang lain. Sehingga menteri-menteri yang berasal dari partai politik, terutama yang tidak segaris dengan pilihan Pilpres 2024, Bu Meldi, itu juga merasakan suasana yang tidak enak mungkin saya lihat ya, begitu ya. Bahkan juga mungkin beberapa pertanyaan begitu, apakah Pak Jokowi dalam masa akhirnya itu bisa dengan soft landing seperti hal yang terjadi pada Pak SBY pada tahun 2018 menuju 2019, Bu Meldi, kita ingat ya, Pak SBY pada ketika masa akhirnya gitu ya, 2 periode terakhir gitu ya, itu juga mendapatkan apa namanya ya mengakhiri dengan cukup baik begitu. Nah, pertanyaannya apakah juga Pak Jokowi bisa dengan landing yang baik pada akhir 2024 atau di akhir dengan semacam kegerutuan, bagaimana apa namanya klik-klik atau situasi yang tidak enak gitu ya, karena Pak Jokowi tidak bisa menutupi dirinya begitu untuk ikut bermain secara langsung tanda kutip atau cawe-cawe di dalam Pilpres 2024, Bu Meldi. Dan itu yang menurut saya menjadi tidak sehat, tidak baik, terutama dalam kepentingan publik untuk melihat kinerja pemerintah, Bu Meldi. Karena pemimpin tertingginya terseret dalam emosi untuk memenangkan satu pasangan tertentu, Bu Meldi. Ya nih, di sini juga saya bilang titik lemahnya Pak Jokowi ya. Biasanya Pak Jokowi bisa membungkus itu secara simbolik, Bung Firdaus, tapi akhir-akhir ini mulai nggak simbolik, mulai terlihat seperti apa Vulgar adanya ya. gitu ya. Nah, inilah Pak Jokowi telah meninggalkan budaya Jawa yang simbolik gitu ya, menjadi sebuah budaya yang terlihat apa adanya. Ini yang saya kira eh, Jokowi yang ada pada masa lalu ini sudah bertukar gitu ya dengan keadaan-keadaan sekarang. Dia mengutarakan apa yang dia inginkan tuh secara jelas dan apa adanya, yang sebelumnya dia selalu bersiasat atau berpolitik, berkesenian dalam politik, dia biasanya simbolik orangnya, Bung Firdaus. Iya betul, saya pikir ini juga tidak terlepas dari bagaimana sebagian ya kelompok-kelompok yang tadinya begitu mendorong Pak Jokowi, memberikan afirmasi untuk Pak Jokowi, bahkan kalangan-kalangan intelektual, Bung Meldi, ya, dunia kampus atau aktivis ya, beberapa tahun terakhir gitu ya, pertama dalam setahun terakhir, itu memberikan semacam perlawanan tanda kutip, memberikan kritik-kritik pedas pada Pak Jokowi gitu. Dan itu juga mungkin yang membuat Pak Jokowi, oh ya artinya sekarang sudah lebih terbuka begitu ya, dan Pak Jokowi pun juga meresponnya dengan lebih terbuka, dengan terang-terangan, Bung Meldi, gitu. Dan ya untuk dalam konteks kita sebagai publik ya tentu kritik atau apa ya atau masukan kita kepada pemerintah itu bagian dari sesuatu yang harus kita lakukan sebagai sebuah kewajiban begitu. Tetapi sayangnya gitu ya respon pemerintah begitu dalam hal ini pimpinannya Pak Presiden gitu ya itu merespon dengan semakin seolah-olah semakin membuat politik yang iya, yang penuh dengan benturan, Bung Peldi, yang penuh dengan interest itu semakin terbuka, semakin jelas begitu.
Dan ini yang menurut saya juga berbahaya begitu ya. Jadi wajar kalau dikatakan contoh misalnya New York Times mengulas misalnya apakah dengan majunya Gibran ini sebagai bagian dari demokrasi atau sebagai bagian dari apa namanya uh, oligarki atau politik dinasti Bu Meli gitu. Dan mereka mengatakan gitu ya dengan privilege yang didapatkan oleh Gibran gitu, termasuk juga bagaimana intervensi secara tidak langsung dari seorang presiden, seorang bapak begitu ya. Ini semakin mengarahkan kita pada politik dinasti, tanda kutip begitu. Bagaimana kepentingan-kepentingan kekuasaan itu tetap dijaga, dipertahankan gitu ya. Karena salah satunya karena ada faktor kekuasaan. Kekuasaannya siapa? Ya bapaknya sendiri gitu, pemilik kuasa tertinggi begitu. Padahal itu seharusnya tidak dilakukan dalam konteks negara demokrasi yang sehat gitu ya. Ada masa jeda, ada pemisahan antara kepentingan-kepentingan tertentu kelompok gitu ya dengan politik pemerintahan atau politik negara Bung Meli. Dan itu yang tidak bisa dilakukan, gitu ya, tidak berhasil dilakukan oleh Pak Jokowi pada periode terakhirnya sebagai Presiden Republik Indonesia Bung Meli. Paling tidak kita melihat tantangannya atau indikasi-indikasinya banyak mengecewakan publik. Itu sebagai salah satu indikasi kegagalannya dalam menjaga benturan-benturan kepentingan di dalam politik, Bung Meldi. Makanya Pak Jokowi belajar ya, berguru ke Filipina, Bung Firdaus, untuk melihat gimana nih di Filipina, apa yang pelajaran yang bisa diambil ya dari, cara pemilihan presiden di Filipina, Bung Firdaus. Nah kan Anaknya mungkin Marcos ya. ada kursus-kursus singkat di Manila ya yang harus Hmm. diikuti supaya ini, ada terobosan baru untuk masalah ini, mengikuti cara-cara dari Filipina, Bung Firdaus. Iya, betul Bung Meldi. Kalau dikatakan mungkin juga memang ada tujuan tertentu, agenda penting di sana begitu dan kita tidak tahu begitu ya. Paling tidak dalam rangka terakhir masa jabatannya begitu memberikan pesan atau posisi tertentu memastikan bahwa nanti kepemimpinannya akan tetap steady, tidak akan tetap apa namanya terahnya akan berlanjut begitu. Dan saya pikir ini juga yang disampaikan oleh Pak Luhut ya. Bapak Jokowi sangat berkepentingan nanti untuk memperkenalkan siapa penggantinya kepada dunia, Bu Meli. Gitu. Dan Pak Jokowi mungkin sudah memastikan bahwa penggantinya adalah si A, si B gitu ya. Dan inilah orang yang akan meneruskan garis politik kami begitu. Saya pikir bisa saja seperti itu, Bung Edi. Tapi sekali lagi untuk publik begitu ya, kita melihat bagaimana gitu ya kepemimpinan, godaan-godaan kekuasaan, godaan-godaan kepentingan itu semakin kuat begitu. Mau tidak mau kita juga harus mengingatkan gitu ya, kita memberikan semacam warning gitu ya dan berharap dengan momentum Pilpres 2024 kita bisa meluruskan, bisa memperbaiki sehingga kehidupan berdemokrasi, kehidupan kita untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat itu bisa terjaga, Bung Meldi. Ya, terima kasih Bung Firdaus. Iya, terima kasih banyak, Bung Meldi. Salam Indonesia Salam bersih. salam Indonesia bersih.